Kalau lagi Valentine di Jepang, coklat ini merupakan makanan yang terpopuler di sana. So, Saint Valentine ini diem-diem ngebantu para prajurit ini dengan cara menikahkan mereka dengan pasangannya. Guys, udah mau Valentine nih? Udah siap-siap ngasih atau terima coklat belum? Menarik ya? Setiap tahun orang-orang di penjuru dunia ngerayain tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang aka hari Valentine. Banyak orang yang ngungkapin perasaannya ke orang yang mereka suka di hari Valentine itu. Kalau di Indonesia sendiri, biasa ungkapan kasih sayangnya ditunjukkan dengan cara memberikan hadiah yang biasanya berupa bunga maupun coklat. Dan sering kali nih, kalau udah berpasangan, mereka tuh ngerayain dengan makan malam romantis dengan pasangannya. Tapi, apa kalian tahu sejarah hari Valentine itu sendiri? Ada banyak versi sih mengenai hal ini. Tapi kali ini Mbak Em mau share versi mengenai seorang imam di Terni, Italia yang dikenal dengan nama Saint Valentine atau Valentinus pada abad ketiga Masehi. Saint Valentine dikenal sangat taat beragama dan suka membantu sesamanya. Saat itu dia di bawah pemerintahan Kaisar Claudius II yang memerintah di Roma. Tapi satu hari, Kaisar Claudius II mengeluarkan kebijakan yang bilang kalau laki-laki yang jadi prajurit itu nggak boleh menikah. Soalnya, si Kaisar Claudius II ini suka banget perang. Dan dia percaya kalau pria lajang itu bisa menjadi prajurit yang lebih baik. Nah, Saint Valentine nggak setuju nih. Soalnya menurut dia nggak adil. Kenapa para prajurit-prajurit ini yang jadi korban kebijakan si Kaisar Claudius II? So, Saint Valentine ini diem-diem ngebantu para prajurit ini dengan cara menikahkan mereka dengan pasangannya. Ini tuh merupakan cara perlawanan atau penentakan atas kebijakan Kaisar Claudius II. Tentunya, hal ini tuh beresiko banget ya buat Saint Valentine. Dan akhirnya ya tindakan Saint Valentine itu terendus oleh pihak kekaisaran dan dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk menunggu eksekusi matinya. Selama di penjara, konon disebutin kalau Saint Valentine ini dekat dengan para sipir. Dan juga Saint Valentine ini sempat bikin salah satu putri sipir penjara yang buta menjadi dapat melihat kembali. Pada tanggal 14 Februari, Saint Valentine akhirnya dieksekusi. Tapi sebelumnya, Saint Valentine sempat menuliskan sepucuk surat perpisahan, sebuah pesan terakhir untuk putri sipir tersebut. Surat tersebut berisikan ungkapan kasih sayang dan juga harapan. Di akhir suratnya, Saint Valentine menuliskan From Your Valentine. Pesan ini merupakan pesan pertama dari ucapan atau surat Valentine yang kemudian booming di seluruh dunia. Cerita mengenai Saint Valentine ini diceritakan secara turun-menurun dan akhirnya menjadi cikal bakal hari Valentine. Ungkapan kasih sayang ditunjukkan oleh Saint Valentine di surat perpisahannya tersebut membuat orang lain menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Pada abad ke-15, banyak orang yang mulai menulis surat cinta atau puisi untuk orang-orang tersayangnya. Kemudian pada abad ke-17, barulah muncul tradisi untuk merayakan hari Valentine di setiap tanggal 14 Februari, bersamaan dengan hari meninggalnya Saint Valentine itu sendiri. Nah, biasanya kan perayaan Valentine tuh identik ya dengan pemberian hadiah berupa bunga ataupun coklat. Tapi, ternyata ada nih tradisi unik di berbagai negara. Contohnya di Filipina. Mereka biasa mengadakan nikah massal ketika hari Valentine. Menariknya nih, pernikahan massal ini diselenggarakan dan disponsori sama pemerintah di sana. Ia merupakan bagian dari pelayanan publik gitu. Jadi kamu tinggal datang aja sama pasangan kamu ke lokasi yang ditetapin, terus kamu nikah deh di sana. Dibilangnya sih bisa sampai ribuan pasangan yang menikah secara serempak setiap tahunnya. Jadi nggak heran nih, kalau di Filipina, wedding anniversary tanggal 14 Februari itu umum banget. Menarik kan? Di Korea Selatan, saat Valentine yang biasa ngasih hadiah itu wanita. Tapi 1 bulan setelahnya nih, pada 14 Maret, dikenal dengan White Day, para pria bakalan gantian buat ngasih hadiah kepada para wanita. Tapi kalau kamu jomblo, nggak ngerayain Valentine ataupun White Day, ada yang namanya Black Day di sana. Jadi para jomblo-jomblo ini bakal ngerayainnya dengan semangkuk jjajangmyeon aka Black Bean Noodles. Kalau kamu planning ngerayainnya Valentine, White Day, atau Black Day nih? Kemudian di Jepang, mirip sebenarnya sama di Korea nih, soal Valentine sama White Day-nya. Bedanya, di Jepang, konon kalau kasih hadiahnya itu harus spesifik, bentuknya coklat. Jadi nggak heran, kalau lagi Valentine di Jepang, coklat ini merupakan makanan yang terpopuler di sana. Biasanya juga, para wanita nih bakalan bikin homemade coklat yang dikenal dengan sebutan homemade choco diberikan kepada kekasih atau pria yang mereka suka. Nah, kalau untuk diberikan kepada rekan kerja atau teman sekolah pria yang sifatnya platonik, ada yang namanya giri choco.
Dan kalau untuk diberikan ke teman aja nih, mau wanita maupun pria, ada yang namanya Tomo Choco. Nextnya di Jerman. Kalau umumnya tradisi Valentine ini identik dengan simbol hati, di Jerman beda banget. Soalnya orang-orang di sana akan memberikan hadiah dengan simbol babi sebagai ekspresi kasih sayangnya. Babi itu dipilih karena di Jerman babi itu dianggap bisa membawa keberuntungan. Hadiahnya bisa berupa coklat, pajangan, dan lain sebagainya. Yang penting bentuknya babi. Terus di Perancis, yes. Kota yang dikenal dengan destinasi romantis ini ngerayain Valentine gak cuma sekedar ngasih coklat ataupun bunga ke orang terkasih. Tapi mereka bakalan ngegembok kasih sayang atau cinta mereka di jembatan Pont des Arts. Gemboknya ini bakalan ditulisin dengan inisial nama mereka, udah gitu mereka bakalan buang kuncinya nih di Sungai Seine. Biar jadi simbol cinta abadi mereka ceritanya. Tapi pada tahun 2015, tradisi ini tuh dilarang sama pemerintah Perancis. Soalnya dianggap membahayakan jembatannya. Dan jadinya gembok-gembok tersebut udah dibersihin di sana. Tapi tetap aja, jembatan itu menjadi simbol romantisme di Prancis. Nah, kalau di Denmark, hari Valentine ini menjadi hari libur nasional. Menarik banget kan? Tapi yang unik, para pria dan wanita di sana bakalan saling bertukar bunga white snowdrop. Terus gak cuma sepasang kekasih nih ngerayain Valentine. Keluarga dan teman-teman di sana juga saling bertukar kartu Valentine. Terkadang ada juga nih nulis surat anonim yang berisi puisi atau sajak lucu. Di mana surat ini berisikan guntingan pola-pola tertentu nih. Kalau penerima surat ini bisa menebak siapa yang nulis suratnya, dia bakalan nerima telur pas hari Paskah. Tapi kalau mereka gagal nebak siapa yang ngasih, mereka yang bakalan ngasih telur di hari Paskah ke pengirim kartunya. Unik banget kan di sana? Nextnya di Afrika Selatan. Perayaan Valentine ini menjadi unik soalnya para wanita akan menuliskan nama dari orang yang mereka suka ataupun kekasih mereka di atas kertas berbentuk hati. Kemudian mereka bakal nempelin di lengan bajunya. Ya kalau kamu belum sah jadian tuh jadinya nggak ada tuh namanya subtle hint. Langsung aja frontal. Last but not least, pas Valentine, di Italia banyak anak muda di mabuk asmara berkumpul di taman sambil dengerin musik dan juga mengobrol. Ada juga yang ngerayainnya sambil bertukar hadiah. Tapi yang paling populer biasa hadiahnya itu coklat Baci Perugina. Yaitu coklat berisi hazelnut yang dibungkus dengan kutipan-kutipan romantis dalam berbagai bahasa. Nah, tradisi uniknya nih, pas Valentine, para gadis muda yang belum menikah akan bangun sebelum subuh. Dan pria pertama yang mereka lihat di hari itu bakalan jadi pria yang akan mereka nikahi atau pria tersebut punya kemiripan sama jodohnya kelak. Nah, oke. Dari sekian banyak tradisi Valentine dari berbagai negara, mana nih yang paling menarik buat kamu? Ayo share di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!